Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konveksi dan radiasi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel. Radiasi adalah proses perpindahan kalor dengan pancaran berupa gelombang elektromagnetik. Ini adalah rumus untuk konveksi. Q per T ini kalor, ini adalah waktu ya. Berarti lajunya ya. Ini H ini adalah koefisien konveksi, A luas permukaan, delta T adalah perubahan suhu. Ini adalah rumus untuk radiasi ya. Ini Q per T ini kalor, ini waktu ya. Ini laju radiasi. E itu apa? E itu disebut emisivitas ya. Nilainya 1 untuk benda hitam sempurna. Ini sigma tetapan Stefan Boltzmann konstantanya. A-nya area luas permukaan, T-nya suhu pangkat 4, T pangkat 4. Itu adalah soal nomor 1. Suhu kulit seorang anak adalah 35 derajat Celcius jika luas permukaan tubuhnya 1 meter persegi dan berada dalam ruang yang suhunya 23 derajat Celcius. Hitunglah kalor yang dilepaskan oleh tubuh anak itu secara konveksi selama 5 menit jika koefisien konveksi sama dengan 7. Kita tulis dulu diketahui dari soal, diketahui. Oke, kita lihat luas permukaannya, A-nya adalah 1 meter persegi. Kemudian ini koefisien konveksi 7. Kemudian delta T apa? 35. Ini 35 dikurang 23. Dikurang 23 adalah 12 delta T-nya ya. Waktunya 5 menit. 5 menit berarti 5 dikali 60 detik. Supaya dia jadi detik. 5 kali 60 berarti 300 detik atau 300 second. Oke. Ditanya apa? Ditanya adalah Q. Q-nya berapa ya? Rumusnya apa? Rumusnya adalah Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T, temperatur ya. Berarti Q-nya sama dengan Q dibagi T-nya berapa? 300 ya. Sama dengan H-nya berapa tuh? 7. A-nya berapa? A-nya 1. Delta T-nya berapa? 12. Berarti Q-nya adalah Q sama dengan 7 dikali 1 dikali 12 dikali 300 ya. Didapatkan Q-nya adalah 25.200 Joule ya. Inilah hasilnya 25.200 Joule. Ini adalah soal nomor 2. Soal nomor 2, suatu kawat lampu pijar luasnya 40 mm persegi dengan suhu permukaan 1000 Kelvin dan meradiasikan energi. Jika benda ini dianggap benda hitam sempurna, hitunglah laju radiasi energi dengan sigma atau tetapan Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Kita tulis dulu diketahui dari soal luasnya 40 mm persegi. Berarti areanya 40 mm persegi. Kita rubah jadi meter. Berarti 40 dikali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Tetapan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian suhunya adalah 1000 Kelvin. Kemudian dianggap benda hitam sempurna. Berarti emisivitasnya sama dengan 1. Ya, ini tetapan Stefan Boltzmann. Kemudian yang ditanya adalah apa? Ditanya laju radiasi energi. Berarti Q per T-nya berapa? Ya, ini yang ditanya, laju radiasi energi. Q per T Joule per second ini ya. Rumusnya adalah Q per T sama dengan emisivitas dikali sigma, ini tetapannya, dikali area luas dikali suhu pangkat 4 ya. Baik, kita masukkan saja nilai-nilainya. Q per T-nya sama dengan E-nya berapa? 1. Ini Stefan Boltzmann konstantanya sigma 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Areanya berapa? 40 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian T pangkat 4 berarti 1000 pangkat 4 ya. Hasilnya adalah Q per T sama dengan 200
26,8 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya apa? Joule per second ya. Nah, bisa disederhanakan lagi menjadi Q per T sama dengan 226,8 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 2,268 joule per second. Nah, joule per second ini bisa dirubah menjadi watt ya. Karena Q per T, Q-nya joule, T-nya second ya. Joule per second jadi watt. Jadi 2,268 watt. Inilah hasilnya. Nomor 3, suatu benda P emisivitasnya 1/9 kali dari emisivitas benda Q. Jika suhu benda P adalah 3 kali suhu benda Q, hitunglah perbandingan laju radiasi energi benda P dan Q jika luas permukaannya sama. Kita tulis dulu diketahui dari soal. Diketahui adalah emisivitas benda P, E dari P sama dengan 1/9 kali emisivitas benda Q ya. Kemudian suhu benda P adalah 3 kali suhu benda Q dan luas permukaannya sama. Luas permukaan P sama dengan luas permukaan dari Q. Yang ditanya adalah perbandingan laju radiasi energi benda P dan Q. Q per T dari benda P dibandingkan Q per T dari benda Q. Ya, ini. Sedangkan laju radiasi itu rumusnya adalah E sigma A T pangkat 4 dibagi E sigma A T pangkat 4. Ini adalah benda P, ini adalah benda Q, ini adalah benda P, ini adalah benda Q, ini adalah benda P, ini adalah benda Q. Kita lihat perbandingannya. Karena luas permukaannya sama, ini bisa dicoret. Sigma ketetapan konstantanya sama, ini juga bisa dicoret. Sehingga didapatkan perbandingannya adalah EP dikali TP pangkat 4 dibagi EQ dikali TQ pangkat 4. Sehingga dapat kita hitung perbandingannya antara laju radiasi benda P dan laju radiasi benda Q adalah EP-nya emisivitasnya dari P 1/9 kali. Berarti di sini 1/9 kali dari EQ ya, betul. Kemudian TP-nya adalah 3 TQ. 3 TQ pangkat 4 ya, dibagi EQ dan TQ pangkat 4. Ini dicoret sehingga didapatkan adalah 1/9 3 TQ dibagi TQ, di sini pangkat 4 ya. Sehingga didapatkan laju radiasi benda P dibagi laju radiasi benda Q, maksudnya perbandingannya 3 pangkat 4 adalah 9 kali 9 ya, ini coret ya. Berarti 1/9 dikali, ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah 9, karena 9 berarti ini coret. Hasilnya adalah 9 ya, 9 per 1. Berarti perbandingan antara laju radiasi benda P dan laju radiasi benda Q adalah 9:1. Inilah hasilnya, 9:1.